Oke, baik, kita langsung saja. Hari ini kita belajar tentang OpenGL. Dalam dunia grafika komputer, kita perlu tahu ya bagaimana sih memprogram graphic card gitu ya. Graphic card ini karena dia adalah hardware, maka perlu bahasa yang bisa menginterpretasikan gitu ya penggunaan kartu grafik tadi gitu ya. Bahasa ini biasanya bahasa yang low level language ya, seperti bahasa assembling. Maka itu akan terlalu sulit bagi kita kalau mau membuat aplikasi grafik komputer seperti Photoshop atau kayak kemarin Blender atau 3D Max. Kalau langsung kita bergelut dengan bahasa yang low level language, maka untuk bisa menjembatani antara grafik komputer ya, maksudnya kartu grafik tadi ya yang bersifat hardware, maka dikembangkanlah bahasa, bukan bahasa ya, ini OpenGL ini bukan bahasa tetapi dia API gitu ya. Nah, sini kita lihat API itu Application Programming Interface. Nah, kita lihat sejarahnya dulu tentang OpenGL ini. Jadi pada awal tahun 90-an, Silicon Graphics atau SGI adalah sebuah perusahaan yang memimpin dalam aplikasi berbasis grafik 3 dimensi untuk workstation ya. Mereka menggunakan API yang disebut IRIS-GL untuk workstation mereka. Nah, IRIS-GL adalah milik perangkat keras SGI dan bukan standar terbuka ya. Artinya sangat tergantung pada si IRIS-GI-nya itu, IRIS-GL-nya itu ya. API-nya dianggap mudah digunakan dan juga mendukung render mode langsung. Pada saat itu vendor yang bersaing termasuk Sun Microsystems, IBM, dan Hewlett Packard juga membawa 3D perangkat keras di pasaran. Jadi produsen-produsen perangkat keras grafik gitu ya, mereka sudah menyiapkan juga yang menjembatani antara graphic cardnya dengan aplikasi nanti ya. Kalau di dalam motherboard namanya BIOS ya, kita ada sistem BIOS itu adalah konfigurasi standar untuk memanage mainboard. Tetapi kalau graphic card, nah itu harus ada juga gitu ya API-nya. Nah, mereka yaitu Sun Microsystems, IBM, dan Hewlett Packard tadi menggunakan API lain yang disebut PHIGS. Dalam fungsi dan kemampuan, IRIS-GL lebih unggul dari PHIGS tadi. Nah, SGI memutuskan mengubah IRIS-GL menjadi standar terbuka, tetapi karena terkendala masalah lisensi dan paten, mereka membuat API baru berdasarkan IRIS-GL yang disebut OpenGL. Nah, pada tahun 1992, SGI memimpin pembentukan Dewan Meninjau Arsitektur OpenGL atau ARB yang terdiri dari SGI, Microsoft, IBM, DEC, dan Intel ya. Mereka ini produsen-produsen perangkat keras juga ya. Peran OpenGL ARB adalah untuk menetapkan dan memelihara spesifikasi OpenGL. Jadi ada standar di situ ya, supaya nanti bisa multi platform gitu ya. Nah, tidak semua fitur khusus perangkat keras dapat diakses oleh versi OpenGL ya, OpenGL Default. Untungnya pembuatan kartu video atau graphic card dapat dan memang menyediakan ekstensi OpenGL. Jadi ya, kalau graphic cardnya speknya berbeda, maka dia perlu menambah fitur-fitur ekstensi di OpenGL-nya untuk bisa memanage graphic card tadi supaya lebih optimal penggunaan hardware graphic cardnya.
Nah, dengan ekstensi ini Anda dapat mengakses fitur khusus-khusus perangkat keras tersebut ya. Jadi semakin canggih grafik cardnya, maka akan banyak fitur-fitur ekstensi untuk OpenGL tersebut ya. Grafik card itu sekarang bisa lebih mahal daripada mainboard dan prosesor ya. Karena ya dunia grafik card ini semakin memanjakan mata gitu ya, apalagi dalam dunia gaming dan simulasi untuk film gitu ya. Jika fitur ini digunakan oleh banyak vendor, ekstensi dapat menjadi tambahan resmi untuk standar OpenGL ya. Dalam versi lama yaitu OpenGL 1.2. Nah, fitur lanjutan ya waktu itu ditambahkan diminta oleh pengembang game yang disebut multi texturing gitu ya. Rilis OpenGL di masa mendatang akan semakin dipengaruhi oleh pengembang game dan industri game. Nah, kita lihat overview dari OpenGL sini. Open Graphics Library ya disebutnya ya, atau kepanjangannya. Jadi disingkatnya OpenGL. Merupakan spesifikasi standar yang mendefinisikan Application Programming Language atau API tadi, yang bisa lintas bahasa, artinya bisa menggunakan bahasa pemrograman apa saja untuk menggunakan API tersebut, dan juga lintas platform, bisa di Windows, di Mac, atau di Linux gitu ya. Mungkin di Android ya, Android hanya sebatas di handphone saja sih ya. Nah, OpenGL ini menyediakan programmer sebuah antarmuka ke perangkat keras grafis. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi semacam 3D, semacam Photoshop atau CorelDRAW gitu ya, nah, kita bisa memanfaatkan API tersebut ya, misalkan untuk membentuk objek-objek 3 dimensi ya, dengan algoritma-algoritma yang sudah kita pelajari tadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bagaimana cara melakukan transformasi image, clipping ya, membuat lingkaran. Nah, itu semua nanti diterapkan di dalam aplikasi grafik komputer yang mungkin akan kita buat gitu ya. Maka kita perlu tahu nih API yang standar di dalam OpenGL. Nah, OpenGL adalah perangkat lunak perenderan ya dan pemodelan tingkat rendah yang kuat. Jadi untuk merender image-image yang sudah kita buat gitu ya, itu kan kita harus berkomunikasi dengan hardware di kartu grafik. Nah, OpenGL inilah yang menjembatani itu. OpenGL dimungkinkan untuk menghasilkan aplikasi grafik 2 dimensi dan juga 3 dimensi. OpenGL secara luas digunakan dalam permainan video, CAD ya, computer aided design, aplikasi ilmiah dan lain-lain ya, di berbagai banyak platform. Banyak game komersial seperti seri Quake ya, perangkat lunak ID dan sebagainya ya. OpenGL menghilangkan kebutuhan untuk pemrogram, yaitu programmer, untuk menulis ulang bagian grafis dari sistem operasi ya. Setiap kali sebuah bisnis atau sebuah aplikasi akan di-upgrade ke versi baru dari sistem ya. Jadi API-nya itu standar. Jadi dia API-nya ini bersifat independen, bisa diprogram dengan berbagai bahasa ya, bisa pakai Java, bisa pakai C++ ya, Python ya. Nanti kita mau bikin aplikasi grafik ya, pakai bahasa apapun bisa ya, menggunakan API OpenGL ini gitu ya. Nah, fungsi dasar dari OpenGL adalah untuk mengeluarkan koleksi perintah khusus. Nah, koleksi perintah ini nanti dalam bentuk function-function ya, yang kita panggil gitu ya, atau executable ke sistem operasi ya. Jadi karena semua aplikasi itu berada di layer atas ya, setelah layer sistem operasi. Jadi sistem operasi ini yang bawah ya, layer bawah, di atasnya ada aplikasi. Nah, di bawah
aplikasi, baru hardware gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan gini, ini layer OS ya, OS, kemudian ada yang mau join. Nah, di atasnya, di atas OS ini ada aplikasi gitu ya. Nah, nanti kita kan bekerjanya di layer aplikasi ini ya, app. Nah, nanti bagaimana aplikasi ini berinteraksi menggunakan OS ya. OS ini menjembatani aplikasi dengan layer yang paling rendah, yaitu hardware di sini ya. Nah, hardware ini kan perlu bahasa yang paling rendah gitu ya. Biasanya kan assembling. Kita kalau langsung memanipulasi hardware dari aplikasi ke sini, ini ya setengah mati gitu ya, pakai bahasa assembling. Maka kita memanfaatkan OS, di mana OS ini sudah menyediakan API untuk memanipulasi mengelola hardware tadi di sini ya. Nah, ini namanya API gitu ya. Paham ya konsepnya ya? Nah, OpenGL pada awalnya didesain untuk digunakan pada bahasa pemrograman C atau C++. Jadi dia lebih optimal ya, atau lebih maksimal digunakan menggunakan bahasa C++ gitu. Namun dalam perkembangannya, karena bahasa ini semakin banyak gitu ya, maka OpenGL dapat juga digunakan dalam bahasa pemrograman yang lain seperti Java, TCL, ADA, Visual Basic, Delphi maupun Fortran. Ya, mungkin yang terbaru pakai Python pun juga sudah bisa sepertinya. Nah, OpenGL di-package secara berbeda-beda sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Oleh karena itu, package OpenGL tersebut dapat di-download pada situs ini ya, www.opengl.org, sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, ini kalau kalian mau lihat, ada di sini nih situsnya nih, saya sharing. Nah, ini adalah situs resmi OpenGL. Nah, nanti tinggal download aja package yang mau dipakai di sini ya. Download OpenGL sini. Nah, ini bisa untuk Windows. Nanti kan tergantung kita apa ya, kartu grafiknya bisa macamnya, ada AMD, Intel, Nvidia gitu ya. Jadi nanti ini semua bisa dipakai kartu grafiknya ya. Terus juga Linux dan Mac OS. Nah, ini platform-platform ini semua bisa dipakai gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada coding resources-nya ya. OpenGL ini dia bisa kita pelajari gitu ya. Nah, ini language yang bisa dipakai di sini ya, ada Common Lisp, C#, Delphi, Fortran, Free Basic, Haskell, Java, Lua, Perl ya, Power Basic, Python, Racket, Ruby, Thin Basic, Visual Basic, semuanya bisa ya. Hampir semua bahasa sudah di support di sini. Nanti tinggal kamu menentukan aja mau bikin aplikasinya pakai bahasa apa gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, kemudian layanan OpenGL untuk menyembunyikan kompleksitas dari interfacing ya, dengan berbagai 3D accelerators, memamerkan oleh programmer, memamerkan ya, memperlihatkan oleh programmer dengan satu seragam IP ya, API. Nah, untuk menyembunyikan kemampuan yang berbeda dari hardware atau platform oleh semua yang memerlukan pendukung implementasi penuh fitur OpenGL ya. Nah, menggunakan software emulation ya jika diperlukan. Kemudian
GL utility ya, atau GLUT ya bacanya. Ini apa sih GLUT ini, atau GLUT? GLUT merupakan pengembangan dari OpenGL yang didesain untuk aplikasi dengan level kecil hingga menengah dan menggunakan callback functions untuk menambahkan interaksi dari user. Untuk pemrograman OpenGL menggunakan C++ diperlukan library tambahan, yaitu ini kalau kalian memprogram OpenGL dengan C++, kalian perlu header ini nih, glut.header ya. Nanti bisa ditambahkan ke folder ini nih kalau pakai Visual Studio ya, Microsoft Visual Studio 2010 ya. Kemudian ini library-nya juga perlu ya. Kemudian ini yang ini di copy ke sistem Windows-nya ya. Kemudian fungsinya nih, kalau fungsi primitif ya berupa geometrik atau image attribute, berupa color, line type, light, dan tekstur ya. Ini kan namanya fungsi primitif. Sedangkan untuk viewing berupa virtual camera control ya, turn function on off ya. Kemudian untuk windowing bisa window, mouse, keyboard ya. Ini semuanya ada API-nya gitu ya. Nah, cara kerja OpenGL bagaimana? OpenGL lebih mengarah pada prosedural ya daripada sebuah deskriptif API grafis ya, dengan memanggil banyak perintah atau function yang ada di OpenGL. Perintah tersebut digunakan untuk menggambarkan garis primitif ya, seperti titik atau raster gitu ya. Kemudian garis dan poligon dalam 3 dimensi. Nah, OpenGL juga dia mendukung lighting, shading ya, tekstur mapping, blending, transparansi, dan banyak kemampuan efek khusus lainnya ya. Cara kerja OpenGL. Nah, OpenGL mempunyai banyak fungsi dan penggunaan perintah yang sangat luas ya. Penggunaan OpenGL membutuhkan library tambahan yang tadi sudah kita sebutkan ya, diletakkan pada direktori sistem dari Windows OL, yaitu ya, ada 3 library di sini. OpenGL 32 ini kalau Windows-nya 32 bit gitu ya. Glue 32 dan Glue 32 DLL ya. Biasanya DLL ini adalah API-nya nih ya. Nanti di dalam DLL ini ada function-function API tersebut. Library pada OpenGL, fungsi asli dari OpenGL sendiri selalu diawali dengan GL yang terdapat pada library OpenGL 32.dll dan file header gl.header. Nah, fungsi-fungsi tambahan pada OpenGL adalah: pertama, OpenGL Utility Library, terdapat sejumlah rutin itu functions ya, yang menggunakan level bawah dari perintah OpenGL yang mempunyai awalan glue yang merupakan implementasinya. OpenGL Extension untuk X Windows yang menyediakan fungsi untuk menciptakan OpenGL Context dan mengasosiasikannya dengan mesin yang menggunakan X Windows. X Windows itu seperti di Explorer gitu ya, X Windows. Kalau kan ada konsol ya, ada visualnya gitu ya. Rutin-rutin ini mempunyai awalan GLX. Nah, jadi kita bisa misalkan mau membuat interface Windows yang baru gitu ya, bisa. Jadi kan Windows yang kita gunakan tampilannya seperti ini, itu bisa. Auxiliary atau aux library terdapat pada library glaux, glaux.lib, dan file header glaux.header. Perintah yang akan digunakan selalu menggunakan awalan aux. Jadi dia klasifikasikan perintah-perintah itu dengan tadi. Kalau OpenGL Utility awalannya GLU, kalau auxiliary awalannya aux gitu ya. Inisialisasi OpenGL. Nah, ini inti dari tahapan ini adalah mengatur viewport dan perspektif untuk menampilkan objek dalam layar monitor. Fungsi atau prosedur yang digunakan di sini
Yang pertama adalah load GL UT gitu ya, GLUT. Panggilan library OpenGL. Ini library utamanya. Kemudian initGL adalah inisialisasi OpenGL awal yang harus dilakukan. Kemudian GL viewport ini untuk mengatur viewportnya, GL matrix mode pengaturan viewport juga, GL perspektif pengaturan perspektif ya. Ini semua kita bahas ya di matrix perspektif gitu ya. Viewport itu render 2 dimensinya ya. Nah ini contoh script pakai bahasa C++ ya untuk inisialisasi OpenGL ya, seperti ini. Di load dulu sebentar, ini bahasanya seperti bukan bahasa C++ ya. Kalau C++ biasanya dia pakai import dulu nih ya di atas. Kemudian ini function initGL nya nih ya, ini kayak bahasa Pascal ya, karena ada begin ada end, ini biasanya bahasa Pascal gitu. Skrip di atas merupakan skrip yang paling sederhana ya, dalam artian minimal diperlukan untuk menginisialisasi penggunaan OpenGL. Fungsi-fungsi lain seperti yang disebut di atas seperti GL viewport, GL matrix mode ya, dapat ditambahkan pada skrip sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, langkah-langkah OpenGL kalau kita pakai Microsoft Visual Studio.net ya. Nah, siapkan file OpenGL 95.exe ya, dan GLUT versi 376 ya pada direktori sebentar. Masukkan GL .header, GL aux header, GL.header dan GLUT.header ke drive di Visual Studio.net. Ini kalau 2003 ini udah ketinggalan sekali ya. Mungkin kalian cari referensi kalau dia pakai Visual Studio yang terbaru 2019 lah katakan ya. Nah ini nanti supaya nggak ketinggalan juga ya, kalau pakai Visual Studio 3 2003 itu terlalu jadul. Nah, jalankan Visual Studio.net, buatlah sebuah proyek dengan tipe Visual C++ ya. Kalau di Visual Studio.net ada Visual C++ nya gitu ya, dan template Windows 32 Console Project. Kemudian pada application setting pilih console application ya. Nah pada Solution Explorer klik kanan source files, lalu add new item, lalu pilih template C++ file ya, beri nama menurut selera Anda, klik open. Pada layar akan terlihat halaman kosong, masukkan kode berikut ya. Ini adalah C++ ya bahasanya. Kalau dia jadi jangan lupa include ininya nih, GLUT nya nih. Nah ini contoh penggunaan vertex ya. Ini koordinat vertexnya nih X, Y, ini Z ini ya. Ini Z ya, ini adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah ini kalau membuat OpenGL sederhana, ini adalah inisialisasi dari GL unitnya tadi ya, GLUT unit. Nah nanti gini kita membuat program sederhana OpenGL. Ini kamu bisa baca ya nanti ya. Nanti outputnya nanti seperti ini, hanya membuat rectangle gitu ya. Nanti tinggal kalau mau coba dipraktekkan, cari lagi referensinya ya dengan bahasa C++. Kalau ini contoh program ini bukan pakai Visual.net yang lama, jadi kemungkinan banyak sekali berubah gitu ya. Outputnya seperti ini. Nah itulah tentang OpenGL. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi grafik gitu ya, semacam 3D, semacam Photoshop, Corel Draw gitu ya, harus paham library OpenGL. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini materi terakhir ya.
Eh, untuk minggu depan masih ada satu pertemuan lagi, tapi saya mau kasih tugas karena kita minggu depan harus mulai memasukkan nilai tugas nih. Jadi sebentar, saya stop presenting dulu. Tugasnya adalah kalian membuat tutorial ya di sini. Tutorial dengan aplikasi Blender gitu ya. Apa tutorialnya? Pertama, menggunakan select vertex gitu ya, kemudian edge, kemudian face ya, pada aplikasi Blender ini. Nah, kalian buat tutorialnya tuh bagaimana kita membuat, pertama objek dulu, kemudian cara melakukan select vertex, edge dan face ya pada aplikasi Blender. Jadi nanti di capture gitu ya, di capture dimasukkan ke Word gitu ya. Mulai dari menu apa yang diakses gitu ya, kemudian ikonnya yang mana ya, toolsnya yang mana, toolboxnya. Nah itu nanti kalian jelaskan dalam tutorial tersebut. Kemudian juga yang kedua, cara melakukan extrude ya dari objek 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, ini juga di dalam aplikasi Blender ada extrude ya, yang kemarin kita pelajari. Nah ini nanti diupload di ruang tugas ya, nanti saya buat ruang tugasnya, dikumpulkan maksimal Senin depan harus sudah terkumpul karena saya harus entry nilai ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan ini. Tolong diinformasikan juga ke rekannya yang lain ya, yang tidak join di sini. Nanti mereka nggak tahu, nggak akan dapat nilai tugas gitu ya. Jangan cuma absen doang ya. Absennya ada tapi nggak pernah join gitu ya. Nanti nggak tahu kalau ada tugas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya, kerjanya pakai Word, tapi kalian untuk mengcapture-nya harus install Blender gitu ya. Jadi buat tutorialnya di Word gitu ya. Ya, Rian suaranya kecil. Iya. Kurang jelas suaranya, nggak kedengeran. Ya kalau kurang jelas mic-nya, mungkin bisa diketik aja di message pertanyaannya. Ya, harus diinstal aplikasi Blender gitu ya. Ya beberapa tutorial kan saya contohkan kemarin ya, supaya paham juga kalian nanti aplikasi Blender. Enggak berat kok, aplikasi Blender itu enggak terlalu berat ya. Saya yakin dengan ya sekarang standar Intel i3 juga sudah bisa ya, enggak, memori 4 GB pun bisa ya, enggak berat Blender. Apa sudah ada yang pernah coba install? Apakah berat? Itu mungkin ada komentar yang sudah pernah coba install. Pernah. Lumayan apa nih Pak? Lumayan berat nih Alfiansa. Gitu.
Ya, yang penting gini, pada saat membuka aplikasi itu yang lain aplikasinya di close dulu ya. Kalian hanya perlu kan capture icon-iconnya atau gambarnya ya. Ini sampai full screen. Memang komputer kamu apa nih? Itunya speknya. AMD A9 itu grafik cardnya udah ini loh. Ya, A9 itu sudah termasuk grafik card Radeon dia kalau nggak salah ya. Atau gini, bisa download versi yang lebih rendah, jangan versi yang terbaru gitu ya. Mungkin bisa cari di arsip-arsipnya gitu ya, versinya yang lebih rendah supaya lebih ringan ya. Bisa diakali seperti itu. Atau kalau ada temannya yang punya hardware-nya yang lebih canggih, speknya bisa numpang di situ ya untuk installnya gitu ya, hanya sekedar menjalankan aplikasinya gitu ya. Ya, kita harus banyak akal ya, jangan kita terpentok karena hardware kita memang nggak sanggup, tapi kita coba usahakan dulu gitu ya. Atau bisa kalian lihat tutorial di YouTube. Nah, itu bisa di capture. Jadi tutorial di YouTube yang menjelaskan itu kalian capture aja, ya kan, di full screen kan. Kemudian di capture bagian yang tadi, misalkan cara select dengan vertex, dengan edge, itu di capture. Ini cara yang paling gampang, ya. Jadi nggak perlu install. Ya, gimana? Bisa ya? Oke, jadi saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Nanti tugasnya tinggal lihat di ruang tugas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.